Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika engkau bertanya, lalu bagaimana hukum uzlah dan memencilkan diri dari manusia itu? Andai kata kita hidup di tengah manusia, di tengah masyarakat yang mana kita sudah sulit menghindarkan diri daripada dosa. Kita hidup di satu zaman fitnah, zaman yang selalu kita berhadapan dengan maksiat. Nah, apa hukumnya kita uzlah itu? Apa hukumnya kita memencilkan diri? Terangkanlah kepadaku keadaan tingkat-tingkat masyarakat dalam hal uzlah dan batas yang wajib daripadanya. Ketahuilah bahwa manusia dalam masalah uzlah ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, orang yang tidak dibutuhkan masyarakat dalam hal ilmu dan keterangan hukum. Kita hidup di masyarakat, namun kita kada diperlukan oleh masyarakat. Ilmu kita kada diperlukan orang, keterangan-keterangan kita kada diperlukan orang. Nah, bagi orang semacam ini, yang lebih utama adalah memencilkan diri dari masyarakat. Keluar rumah berhadapan maksiat, sulit untuk menjauhkan diri daripada maksiat kalau kita bertemu dengan masyarakat, dan masyarakat kan memerlukan ilmu kita. Nah, sebaiknya kita uzlah, memencilkan diri dari mereka. Tidak perlu bercampur dengan masyarakat, kada perlu bergaul dengan masyarakat, kecuali bergaul pada waktu Jumat atau salat jamaah atau hari raya atau haji atau majelis ilmu sunnah atau kebutuhan yang berkaitan dengan penghidupan yang harus diusahakan. Hendak turun jua pada rumah, sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah, sembahyang hari raya, naik haji, atau menuntut ilmu agama, atau berusaha untuk keperluan hidup. Kalau tidak mau memencilkan diri, maka hendaklah ia menutup diri dan tinggal di rumah. Tidak usah berkenalan dengan masyarakat dan tidak usah dikenal oleh masyarakat. Kada perlu menghadiri saruan orang, kada perlu menyerui orang, kada perlu umpat ke handil, kada perlu umpat duduk-duduk lawan masyarakat, karena sulit menghindarkan diri dari maksiat karena masyarakatnya sudah macam itu. Nah, jadi orang seperti ini kalau ke Jumat paling sembahyang berjamaah, menuntut ilmu, habis bulik, nah, menutup diri dalam rumah. Nah, itu yang lebih utama. Jika orang itu senang terputus dari masyarakat, maka janganlah bercampur gaul dengan mereka dalam sesuatu urusan pun.
baik dalam urusan agama atau dunia, jamaah dan Jumat atau lainnya, lantaran kemaslahatan dan kesempatan beribadah yang tampak padanya dalam pemutusan hubungan dengan masyarakat. Sebab ia hanya boleh memutuskan hubungan dengan masyarakat karena adanya salah satu di antara dua hal. Nah, amun kita atau orang itu senang putus dengan masyarakat, baik urusan dunia atau urusan akhirat, inya kada hendak ke pasar, kada hendak keluar rumah, kada hendak mailangi tetangga, kada hendak mailangi orang garing, kada hendak sembahyang Jumat, kada hendak sembahyang berjamaah, nya di rumah aja beribadah khusus. Jadi ke Jumat kada turun, orang berjamaah kada turun, orang kematian di higa rumahnya kada turun. Bagaimana dalam rumah? Itu boleh aja karena adanya salah satu di antara dua hal. Nah, dengan salah satu di antara dua sebab nih. Satu, ia berada di suatu tempat di mana ia tidak berkewajiban melaksanakan keparduan ini seperti Jumat dan jamaah. Misalnya ia berada di puncak gunung, di dalam lembah dan sebagainya. Barangkali ini merupakan salah satu alasan yang mendorong orang-orang yang tekun beribadah di tempat-tempat yang jauh dari manusia itu. Nah, kalau kita kada hendak lagi berhubungan lawan masyarakat, putus sama sekali, baik urusan agama atau urusan dunia, salah satu caranya adalah jangan bagana di kampung, jangan bagana di kota, pindah ke puncak-puncak gunung atau ke dalam-dalam gua, di situ beribadah kepada Allah. Cari tempat-tempat nang kita digugurkan kewajiban untuk Jumat dan jamaah itu. Nah, yang kedua, ia benar-benar yakin bahwa mudarat, kerugian, bahaya yang ia alami dalam bercampur gaul dengan masyarakat oleh sebab melaksanakan keparduan-keparduan ini adalah lebih besar dibanding dengan meninggalkannya, sehingga pada saat itu ia mempunyai alasan untuk meninggalkan keparduan-keparduan itu. Atau inya kada usah ke gunung, kada usah ke dalam guha, bagaimana di rumah aja, kada usah turun Jumat, kada usah turun jamaah, kada usah turun orang mati, kada usah ke pasar, kemanapun, di rumah aja bagaimana. Kalau alasannya bahwa di rumah itu lebih selamat, kalau aku turun banyak bahaya daripada manfaat, kalau aku ke masjid sembahyang Jumat banyak dosanya daripada pahalanya, penilaiannya tuh. Karena kalau aku ke Jumat di jalan banyak bertemuan ini, kayaknya di masjid pulang banyak terjadi munkar macam-macam. Nah, jadinya titik di rumah bagaimana? Perhitungannya kalau aku turun sembahyang Jumat banyak rugi daripada manfaatnya. Nah, ini boleh juga. Tapi bujur-bujur di rumah bagaimana? Jangan ke Jumat kada, kayaknya orang pengantin tulak, nah ini luput ngarannya. Ke Jumat kada, ke warung mau, nah sembahyang berjamaah kada, Jumat kada, ke pasar juuk-juuk, nah kada mau nangka itu. Nah, jadi bagaimana dalam rumah, ayo aja bagaimana, tapi jangan kemana-mana lagi. Sungguh aku pernah melihat, ujar Imam Ghazali, di Mekah ada guru ahli ilmu
memencilkan diri. Ia tidak datang ke Masjidil Haram dalam jamaah-jamaah, padahal tempatnya dekat dan keadaannya kelihatan selamat, orangnya sihat. Kada terdengar garing, rumahnya parak lawan Masjidil Haram, cuma kada ke masjid, di rumah aja begana orang itu. Maka pada suatu hari di antara kunjunganku kepadanya, aku mengajaknya berbincang-bincang mengenai ketidakhadirannya di masjid. Lalu ia menuturkan alasannya seperti yang kuterangkan di atas, yaitu bahwa ganjaran yang didapatnya tidak seimbang dengan dosa-dosa yang dialaminya, serta berbagai tuntutan hak-hak sesama selama ia keluar masjid dan bertemu dengan orang banyak. Wajarnya aku ke masjid banyak dosanya daripada pahala yang kudapat. Nah, menurut pendapatku, ujar Imam Ghazali, secara keseluruhan orang yang mempunyai uzur itu tidak bisa dicela. Allah Ta'ala lebih mengetahui uzur itu. Dia mengetahui apa yang berada di dalam hati manusia. Namun jalan tengah dalam hal ini adalah yang pertama, yaitu hendaknya orang itu berkumpul dengan orang banyak pada saat-saat Jumat, jamaah salat, serta berbagai kebaikan, dan ia memisahkan diri dari mereka di waktu-waktu yang lain. Itu jalan tengah. Ini kalau kita hidup di masa, di kampung atau di zaman yang mana kita keluar rumah itu sulit menghindarkan diri daripada fitnah, daripada maksiat. Nah, ada 3 cara tadi. Yang paling baik, paling tengah, yang pertama. Kenapa? Kita keluar rumah untuk Jumat habis boleh, untuk sembahyang berjamaah habis boleh, mencari keperluan hidup habis boleh. Nah, jangan bergaul dengan masyarakat dalam hal-hal yang kada manfaatnya. Jika orang itu lebih suka menggunakan jalan kedua, yakni meninggalkan masyarakat sama sekali, kada hendak berjumat, kada hendak berjamaah, kada hendak semuaan habis, maka caranya hendaklah ia keluar ke tempat-tempat yang tidak berhadapan dengan keperduan ini, Jumat, jamaah dan sebagainya. Pindah rumah ke hutan, ke gunung, ke lembah atau ke dalam gua. Karena jalan yang ketiga, yakni berkumpul dengan masyarakat dalam satu kota, tetapi tidak ikut salat Jumat dan berjamaah, lantaran menurut pendapatnya ia mempunyai uzur seperti dosa atau tuntutan orang lain, maka hal itu membutuhkan pemikiran berulang-ulang dan banyak pertimbangan, sehingga ia benar-benar bisa bebas dari kewajiban-kewajiban tersebut. Jalan yang ketiga ini jalan bahaya. Ya, bagaimana di rumah, tapi di tengah kota, di tengah kampung, Jumat kada turun, sembahyang berjamaah kada turun, orang kematian kada turun, orang apa kada turun di rumah. Nah, ini penuh pertimbangan, perlu bukti-bukti, perlu dalil-dalil, dan ini adalah berbahaya kalau luput. Jadi hanya ada 2 jalan yang terbaik tadi. Yang pertama, tetap diam di kampung, bermasyarakat, kita bergaul kalau itu positif baik. Atau kita putus hubungan dengan masyarakat, kada hadir apapun, namun jangan bagana di kampung, pindah ke tempat yang sunyi, yang kada berhadapan dengan hak-hak tadi. Dalam jalan ketiga ini, bagaimana di kota, tapi kada ke Jumat, kada ke masjid, kada ke mana-mana, di rumah aja bagaimana, ada kekhawatiran salah tanpa sadar, bisa salah itu. 2 jalan pertama lebih dapat menyelamatkan dan lebih dapat menjaga dirinya dari salah.
Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dengan anugerahnya. Nah, itulah hukumnya orang yang beruzlah kalau dia kada dibutuhkan oleh manusia dari segi ilmu dan fatwanya. Golongan kedua yaitu orang yang menjadi panutan dalam masalah ilmu. Masyarakat membutuhkannya dalam urusan agama mereka untuk menjelaskan perkara benar dan menolak pembuat bid'ah agama, atau mengajak kepada kebaikan dengan perbuatan atau dengan perkataan dan sebagainya. Orang semacam ini tidak boleh menyingkir dari masyarakat, melainkan harus menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat dengan maksud menasihati para hamba Allah, membela agama Allah dan menerangkan hukum Allah. Ini sudah masa rusak, sudah masa fitnah. Tapi keberadaannya di kampung masih diperlukan orang. Orang kadang-kadang minta hukum, fatwa, minta petunjuk ini, minta itu, minta keterangan masalah agama. Nah, kalau orang seperti ini dilarang, ini itu uzlah, dilarang menjelkan diri. Aku benar-benar telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza zaharatil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi la'natullah." Artinya, manakala bid'ah telah bermunculan dan orang alim berdiam diri, maka laknat Allah bakal menimpa orang alim itu. Nah, jadi kada boleh menjauh dari tanggung jawab ilmu itu. Kalau masyarakat masih ada yang membutuhkan kepadanya. Ini bila orang alim tersebut berada di antara masyarakat. Apabila orang alim itu keluar dari kalangan masyarakat, maka ia juga tidak diperbolehkan menyingkirkan diri. Amunnya keluar juga dari masyarakat, misalnya ini beruzlah, berkhalwat, ada bolehnya menyingkirkan diri. Pasti ada menyediakan waktu untuk masyarakat. Nah, karena mereka masih memerlukan keterangan-keterangannya. Diceritakan ketika Ustadz Abu Bakar Ibnu Paurak bermaksud memencilkan diri untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kaum muslimin. Pada suatu saat tatkala sedang berada di suatu gunung, tiba-tiba mendengar suara yang memanggil, "Hai Abu Bakar, pada waktu engkau telah menjadi hujjah Allah mengungguli semua makhluknya." Artinya ketika engkau diberi ilmu oleh Allah melebihi orang lain, kenapa engkau meninggalkan para hamba Allah? Beliau pun pulang dari uzlahnya, dan peristiwa inilah yang menyebabkan beliau bercampur gaul dengan masyarakat. Ma'mun bin Ahmad rahimahullah menuturkan kepadaku bahwa Ustadz Abu Ishaq berkata kepada orang-orang yang tekun beribadah di Gunung Libanon, "Hai orang-orang yang memakan rumput, kalian meninggalkan umat Muhammad SAW berada di tangan para ahli bid'ah dan kalian sibuk makan rumput di sini." Para ahli ibadah itu menyahut, "Kami tidak kuat berkumpul dengan masyarakat. Karena engkau diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, maka engkau wajib menolong umat." Nah, sesudah kejadian itu, beliau Abu Ishaq tadi mengarang kitab yang bernama Al-Jami' lil Jali wal Khafi, yang mengumpulkan perkara yang jelas dan perkara yang samar. Ketahuilah bahwa orang-orang yang tekun beribadah menyingkir ke gunung Libanon itu, di samping banyak ilmu juga banyak beramal dan mempunyai pandangan yang mendalam dalam masalah menempuh jalan akhirat. Padahal orang-orang yang ahli ibadah di Gunung Libanon itu orang-orang alim. Cuma mereka merasa kada mampu lagi menghadapi umat. Akhirnya mereka menyingkir. Ketahuilah bahwa orang semacam ini, yakni orang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam urusan agama, dalam mempergauli masyarakat, membutuhkan dua perkara yang sangat berat.
Seorang yang berilmu, yang hidup di masa-masa sulit, di masa-masa fitnah, namun ada sebagian masyarakat yang masih memerlukannya. Nah, maka orang berilmu ini hidupnya adalah sangat berat, yaitu membutuhkan yang pertama kesabaran yang panjang, santun yang agung, pandangan yang mendalam, dan memohon pertolongan kepada Allah selamanya. Hendak ditinggalkan, dia masih ada sebagian masyarakat yang memerlukan seorang. Kada ditinggalkan, dihadapi banyak masalah-masalah yang dihadapi. Nah, oleh karena itu memerlukan pertama kesabaran yang panjang. Yang kedua, dalam masalah ibadah hendaknya ia memencilkan diri dari masyarakat. Biar aja pegawai di masyarakat, si orang alim yang diperlukan nih. Tapi urusan ibadah dia mengasingkan diri. Meskipun pribadinya berkumpul dengan masyarakat. Jadi jika masyarakat memerlukan fatwa, maka ia memberikan fatwa. Kalau mereka mengunjunginya, maka ia harus memuliakan mereka sesuai dengan kedudukan mereka dan berterima kasih kepada mereka. Kalau mereka mendiamkannya dan berpaling darinya, hendaklah ia mengambil keuntungan dari hal tersebut. Kalau orang kada datang nang betakun masalah, kalau orang kada betakun keterangan-keterangan hukum, maka itulah kesempatan untuk dia beribadah. Kalau mereka berada dalam kebenaran dan kebaikan, maka ia membantu mereka. Kalau mereka melakukan perbuatan sia-sia dan jelek, maka ia menyimpangi dan meninggalkan mereka. Bahkan jika sanggup, hendaklah menolak dan mencegah perbuatan mereka, kalau memang bisa diharapkan mereka mau menerima. Kemudian ia melaksanakan semua hak-hak masyarakat, seperti ziarah, menengok orang sakit, dan memenuhi hajat-hajat yang disampaikan kepadanya sekuat-kuatnya. Nah, inilah bagian dari tugas-tugas orang alim nang berilmu hidup di tengah masyarakat. Nang masyarakatnya hidup di zaman sulit, di zaman fitnah, tapi ada sebagian yang masih memerlukan si alim tadi. Maka orang alim tadi kada bolehnya uzlah, hadapilah masyarakat nang dua perkara ini, nang rusak dan nang baik ini dengan penuh kesabaran. Hendaknya ia si alim yang hidup di tengah masyarakat tadi tidak menuntut mereka dengan imbalan, tidak mengharapkan balasan dari mereka, dan tidak memperlihatkan rasa kecewa karena tidak adanya imbalan, melainkan menyebarkan pemberian kepada mereka jika ia mampu, dan enggan mengambil seandainya ia diberi. Hendaknya ia bisa menahan diri bila dikecewakan oleh sebagian masyarakat, menampakkan keramahan wajah kepada mereka, membaguskan penampilan kepada mereka, dan menyimpan kebutuhannya, hajatnya dari mereka, ditahankan dan rasakan serta diusahakan sendiri. Di samping apa yang telah disebutkan, orang itu butuh memperhatikan sendiri mana yang salah dan mana yang belum sempurna, lalu dirinya diberi kesempatan untuk beribadah yang murni, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, jika aku tidur malam tentu aku menyia-nyiakan diriku, dan jika aku tidur siang niscaya aku menyia-nyiakan rakyatku. Lalu bagaimana aku mesti tidur di antara dua waktu itu, malam dan siang? Berkaitan dengan makna ini datang kepadaku beberapa bait syair, yaitu fa in kunta fi hadiyil a'immati raghiba fawattin ala an tantahikal waqa'i binafsin wa kurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa huwa bis suduri mani'u.
lisanuka makhzunun wa tarfuka muljamu wa sirruka maktumun ladar rabbi dha'i'u wa dhikruka magmurun wa babuka mughlaqu wa thahruka bassamu wa batnuka ja'i'u wa qalbuka majruhun wa sukuka kasidu wa fadluka madfunun wa ta'nuka sya'i'u wa fi kulli yawmin anta jari'u ghussatin minad dahri wal ikhwani wal qalbu ta'i'u naharuka syughlun nasi min ghairi minnatin wa layluka syauqun ghaba anhu tala'i'u padunaka hadzal laila khudhu dhari'atan liyaumin abusin azza fihi zara'i'u. Artinya, jika engkau senang dalam petunjuk para imam-imam, maka mantapkanlah pada tempat yang bisa diterjang oleh kejadian-kejadian dengan hati yang tenang menghadapi setiap perkara yang dibenci, dan hati yang penuh kesabaran yang merupakan pencegah di dalam dada. Lisanmu harus dijaga, matamu terkendali, rahasiamu tersembunyi, hanya disampaikan kepada Tuhan. Zikirmu tertutup, tersembunyi, pintumu terkunci, bibirmu tersenyum, dan perutmu lapar. Hatimu terluka, pasarmu tak laku, keutamaanmu terpendam, dan cacatmu tersebar. Setiap hari engkau menelan perkara yang mencekik karena masa dan teman-teman, tetapi hati tetap taat kepada Allah. Di waktu siangmu sibuk berbuat kebaikan kepada manusia tanpa menyebut-nyebut, sedangkan malammu rindu ingin menghadap Tuhan, tetapi tidak ada yang tahu. Gunakanlah malam ini, gunakanlah sebagai perantara keselamatan diri pada hari yang penuh orang merengut dan sedikit yang mau menolong. Nah, memang demikianlah dirinya berkumpul dengan orang banyak, tetapi hatinya jauh dari mereka. Nah, jadi ini yang pertama yang mesti disifati oleh orang alim yang inya berkumpul di tengah masyarakat yang sebagiannya sudah rusak, sebagiannya masih memerlukan inya. Ditinggalkan uzlah kada boleh, karena masih ada memerlukan. Hidup di masyarakat karena ada sebagian yang rusak, maka perlu kesabaran, ketabahan menghadapi mereka itu. Demi umurku, hal itu merupakan perkara yang sangat berat dan cara hidup yang teramat sulit. Dalam masalah ini, guruku Abu Bakar Al-Warraq berkata dalam wasiatnya, "Wahai anakku, hiduplah engkau bersama ahli zamanmu, tetapi jangan engkau mengikuti mereka." Hiduplah di tengah masyarakat, tapi hidup jangan terpengaruh dengan mereka. Hidup jangan terbawa arus mereka. Kemudian beliau berkata, betapa sulit hidup seperti ini. Hidup bersama orang-orang yang masih hidup, tetapi mengikuti orang-orang agung yang telah mati. Nah, kita ini disuruh menuruti contoh imam-imam, menuruti orang-orang saleh yang dahulu. Orang sudah mati, orang ini dituruti. Nah, kadang kita hadapi orang-orang hidup yang masa sekarang. Nah, jadi betapa sulitnya hidup seperti ini, hidup bersama orang-orang yang masih hidup, tetapi mengikuti orang-orang yang agung yang telah mati. Karena kalau kita mengikuti hidup, menuruti mereka, kayak apa cara mereka berpakaian, kayak apa cara mereka bergaul, kayak apa cara mereka mencari nafkah, kita turuti mereka, kita akan rusak, kita akan terpengaruh, terbawa arus mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bergaullah dengan orang banyak, tetapi tinggalkanlah mereka, artinya hati menghadap Allah. Dan terhadap agamamu, janganlah engkau melukainya, merusaknya. Nah, ini orang-orang yang alim,
yang diperlukan tadi. Hiduplah di tengah masyarakat yang sebagiannya rusak, bergaullah dengan mereka, tapi hati tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang tersebut di atas insya Allah merupakan faidah yang memuaskan. Selanjutnya, apabila fitnah-fitnah satu sama lain telah bergulak dan tumpang tindih saking banyaknya. Nah, tadi kita manusia yang diperlukan masyarakat ilmu kita, yang masih diperlukan sebagian masyarakat keterangan hukum dari kita. Artinya masyarakat ini yang baik masih ada, yang rusak banyak. Nah, karena kita punya ilmu masih diperlukan, kada boleh kita uzlah meninggalkan tanggung jawab ilmu. Nah, lain lagi ini, apabila fitnah-fitnah satu sama lain telah bergulak dan tumpang tindih saking banyaknya, lalu agama semakin mundur dan para muslimin sudah berpaling dari masalah agama. Mereka sudah tidak lagi memperhatikan hak orang mukmin. Mereka tidak lagi membutuhkan orang alim, dan sama sekali tidak melirik orang yang memberikan faidah agama, dan mereka tidak menaruh perhatian sedikit pun, tidak bersemangat dalam urusan agama mereka. Serta Anda melihat fitnah perkara yang merusak agama sudah merata di kalangan masyarakat dan telah meluas di kalangan orang khusus, orang terkemuka. Maka dalam keadaan demikian, orang alim tadi mempunyai alasan untuk uzlah, memencilkan diri dari masyarakat dan mengubur ilmunya. Namun di kampung sudah orang kada ada lagi mau menuntut ilmunya, dilajari muka, kada ada perhatian lagi lawan agama, maksiat di mana-mana, kita menagur, kita disariki orang. Nah, kalau sudah macam itu halnya, walaupun kita punya ilmu, kita sudah halal, kita sudah boleh untuk menjauhkan diri dari masyarakat itu. Aku sangat takut bahwa apa yang kututurkan ini adalah zaman yang sangat sulit ini. Allah sajalah yang dapat memberikan pertolongan, dan hanya kepadanya aku bertawakal. Inilah hukumnya uzlah tadi, dan memencilkan diri dari masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, masyarakat ini pertama dahulu ada dua macam. Ada masyarakat yang sebagiannya rusak, sebagian masih baik. Nah, menghadapi masyarakat seperti ini kayak apa kita? Tergantung kitanya pulang. Bila kita kada orang alim, kada ahli ibadah, itu sudah halal uzlah. Sudah halal uzlah. Dan uzlah ada berapa macam tadi. Yang paling baik adalah nomor satu. Yang mana nomor satu? Kita uzlah terhadap masyarakat dalam hal perkara-perkara yang kada ada manfaat, kada ada kebaikan. Tapi kita bergaul dalam Jumat, jamaah, dan kebaikan-kebaikan lain seperti menuntut ilmu. Lain pada itu, kita tutup berhubungan dengan masyarakat. Itu yang paling baik. Atau inya uzlah, menjauhkan diri sama sekali ke gunung-gunung, putus dari masyarakat. Itu boleh kalau inya kada punya ilmu. Yang kedua, orang ini punya ilmu. Walaupun masyarakat sebagian rusak, tapi masyarakat yang baik masih memerlukan inya. Nah, ini orang kada boleh uzlah. Dia tetap hidup di masyarakat, namun dia disuruh untuk bersifat-sifat seperti tadi, kesabaran, ketabahan, kesantunan, dan tidak terbawa arus dengan mereka, tidak terpengaruh dengan mereka. Nah, kemudian lagi
masyarakat yang kedua yang kita hadapi masyarakat yang sudah buta tuli dengan agama. Nah, ini masyarakat yang sudah langgar sudah kada beisi, majelis taklim sudah kada beisi, maksiat di mana-mana. Ini baik orang berilmu atau kada berilmu, ini sudah halal untuk uzlah, untuk menjauhkan diri. Dan bagi orang alim itu sudah halal untuk menguburkan ilmunya, menyembunyikan ilmunya. Inilah hukum uzlah dan memenjilkan diri dari masyarakat. Pahamilah baik-baik, karena kekeliruan dalam masalah ini sangat besar, dan bahaya yang timbul dari kekeliruan itu banyak sekali. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, umpama ada orang bertanya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ta'ala 'alal jamaah wa inna syaitan dhi'bul insan ya'khudus syata wan nahiyah wal qasiyah wal badha. Nah, gitu dulu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma halalna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.